Ya, balik lagi dengan channel dosenku ya. Jadi kali ini saya akan solo player nih ya, edisi podcast tapi solo player ya, nggak ada tamu, nggak ada mahasiswa ya. Oke, kesempatan kali ini saya akan sharing tentang tips ya, tips menjadi atau lulus tes CPNS ya, yang sekarang itu CPNS itu menjadi sosok apa ya, idaman ya bagi teman-teman semua ya. Kan ada istilahnya tuh ya, calon menantu idaman adalah seorang PNS ya. Cile ya. Cuma ya kali ini tipsnya itu untuk teman-teman yang agak agak kurang pede ya, agak kurang pede terhadap kemampuannya ya saat mengerjakan soal-soal CAT ya. Kan ada TIU ya, TWK sama TKP ya. Nah, itu apa ya, tiga tes itu yang sering menjadi apa ya, kecemasan tersendiri bagi para teman-teman yang akan melamar PNS. Nah, ini saya hanya sharing ya pengalaman pribadi saya ya. Sekarang saya sudah menjadi PNS itu sekitar 3 atau 4 tahun ya, mau 4 tahun ya. Jadi pengalaman sebelumnya ya, saya akan sharing di sini ya tipsnya ya. Saya bukan tidak membahas soal-soal ya, saya hanya membahas atau memberikan tips bagi teman-teman semua, khususnya yang ragu terhadap kemampuannya sendiri gitu ya. Jadi saya punya kemampuan tapi saya ragu ya, saya bisa apa enggak sih gitu, apa bersaing dengan teman-teman yang notabene banyak di luar sana yang lebih pintar dari saya gitu ya. Misalnya kalian punya rasa-rasa seperti itu ya. Jadi yang pertama ya, tips yang pertama adalah belajar ya. Belajar itu otomatis, belajar ya itu kewajiban semua peserta yang akan mendaftar tes CPNS ya. Entah belajar tentang sejarah Indonesia ya, entah belajar tentang soal-soal untuk tes TIU ya, kan ada soal algoritma, soal cerita dan lain-lain ya. Itu wajib sekali kalian belajar. Terus ada soal TKP ya. Nah, itu semua harus dipelajari ya, agar kita, otak kita atau kemampuan kita itu terasah dan mulai terbiasa dengan soal-soal seperti itu ya. Nah, itu yang pertama wajib ya. Bisa kalian beli soal ya, beli soal buku ya, bang soal yang tebelnya itu kita ngelihatnya aja udah males duluan ya. Itu bang soal ya, bisa kalian searching di marketplace online ya, untuk soal yang terbaik yang bisa kalian beli untuk belajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini yang kedua nih yang saya tanamkan, yang saya praktekkan ke diri saya sendiri ya pada saat mendaftar CPNS gitu. Jadi saya merasa itu kemampuan saya itu lebih kurang gitu ya daripada teman-teman yang di luar sana yang berjuang bersama saya gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai perasaan seperti itu, yaitu perkuat perkuat ibadah ya. Caranya ibadahnya seperti apa gitu ya kan. Nah, kalau ibadah sholat 5 waktu ya, ini untuk saran untuk teman-teman yang muslim ya. Jadi kalau ibadah sholat 5 waktu itu semua orang atau semua peserta ya mungkin sudah melakukannya gitu. Itu standar gitu ya. Caranya adalah melakukan ibadah yang kira-kira itu teman-teman muslim yang di luar sana yang ikut tes CPNS itu tidak melakukannya gitu ya kan. Nah, caranya gimana? Yaitu wajib harus kamu laksanakan. Dan yang kedua adalah dirikanlah sunnah-sunnah atau ibadah-ibadah yang bersifat sunnah ya. Misal bagi perempuan gitu, bisa sholat harus tepat waktu ya. Terus puasa ya, puasa Senin Kemis gitu. Terus sholat sunnahnya gitu, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat duha gitu. Atau ibadah-ibadah yang lain gitu, yang teman-teman lebih paham lah gitu. Nah, terus untuk laki-laki ya, ini untuk laki-laki yang
saya lakukan sendiri ya dulu pada saat biasanya kan kita ya yang imannya masih kurang itu imannya itu akan meningkat ketika kita punya keinginan, kita punya hajat ya. Setelah hajat kita terpenuhi ya biasanya kan iman itu akan menurun lagi gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak baik ya, tapi ya terserah teman-teman sendiri gitu. Kalau dari saya sih tergantung ke masing-masing orang gitu kan, mau itu terus diterapkan ya itu lebih bagus, atau ya sunnahnya agak kendor mulai ditinggalkan ya terserah teman-teman gitu ya. Tetapi satu hal yang di sini adalah sunnah ya untuk laki-laki, mulai dari apa yang bisa kalian kerjakan untuk mendapat nilai plus gitu ya. Nilai plusnya adalah doa kalian itu yang kalian minta itu dikabulkan oleh Allah gitu ya kan. Ya cara apa lagi gitu, kemampuan kita kita menganggap sendiri aja kemampuan kita kurang gitu ya kan, apalagi yang mau diandalkan terhadap diri kita selain apa, doa gitu, doa dan apa, ridho yang di atas gitu ya. Ya caranya yang pertama adalah sholat 5 waktu ke masjid. Nah ini yang biasanya teman-teman apa ya susah ya, walaupun masjidnya jarak 10 meter 20 meter itu agak susah ke masjid ya. Terus yang kedua ya, kalau bisa nih ya kumandangkan azan dan iqomah ya kalau bisa ya, itu ya. Terus yang ketiga, dirikan sholat sunnah ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah boleh ya, sholat sunnah hajat, tahajud ya, duha gitu ya, sholat malam lah pokoknya itu harus di kalian kerjakan gitu. Kalau bisa yang sudah punya anak dan istri, ajak anak istrinya untuk sholat tahajud bareng, sholat duha bareng ya. Ataupun ya yang belum punya, masih jomblo ya, masih jomblo tuh senyum-senyum sendiri ya, yang masih jomblo ajak orang tua ya, terutama ibu ya, karena doa ibu itu yang menurut saya itu yang paling mujarab ya. Nah menurut saya doa ajak ibunya untuk sholat tahajud bareng gitu. Di situ kalian berdoa, nah ibu kalian itu yang mengaminkan gitu doa-doa kalian ya. Ya selanjutnya ya, setelah itu ya bikin suatu amalan-amalan yang menurut kalian itu amalan yang luar biasa ya, amalan yang luar biasa ya. Contoh ya, sebagai contoh itu sekarang lagi maraknya sedekah nasi gratis gitu kan. Banyak sekali sekarang komunitas-komunitas nasi gratis, itu kalian galakan sehingga itu akan menjadi amalan yang continue bagi teman-teman semua gitu ya. Itu saja ya, jadi itu yang kalian lakukan ya, sunnahnya kerjakan terus ya, wajibnya jangan sampai telat ya, sehingga doa kalian, setiap perbuatan kalian itu akan dilihat oleh Allah. Wah ini anak ini istilahnya wah serius nih gitu kan untuk meminta menjadi PNS, sehingga nanti Allah itu terketuk gitu kan. Nah akan mengabulkan doa-doa teman-teman semua ya. Nah setelah itu kalian lakukan ya sampai nanti pengumuman ya, syukur-syukur seterusnya ya sampai akhir hayat gitu. Nah selanjutnya perbanyak kalimat-kalimat tasbih ya, tasbih atau istilahnya zikir lah ya, zikir astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Tapi paling enak itu ya astagfirullah gitu. Jadi setiap teman-teman melakukan aktivitas yang free ya, mulut kita free untuk membaca kalimat itu ya, teman-teman baca itu ya. Selanjutnya ketika sampai di lokasi tes ya, nah teman-teman jangan bengong gitu, jangan belajar gitu, baca ayat suci Al-Quran ya. Saya dulu waktu tes itu ya CAT kan di Jogja tuh ya, lagi hujan lebat ya, daripada saya bengong, saya baca surat Ar-Rahman dan Al-Mulk gitu. Nah itu saya kelihatan dari saya itu nggak bisa ngerjain ini semua gitu ya. Waktu sudah berhadapan dengan soal, saya juga nggak bisa
ngerjain soalnya itu nggak bisa ya, tetapi ya nggak tahu nih ya pengaruh apa tangan Tuhan ya mungkin ya, apa mengarahkan kursor dan mouse-nya gitu kan. Nah akhirnya di detik-detik terakhir itu nilainya itu batas ambang maksimal itu lebih sedikit gitu ya. Jadi pribadi saya itu nggak merasa bisa mengerjakan, tetapi ya itu gitu qadarullah ya lolos gitu. Jadi makanya saya share tips ini gitu. Jadi teman-teman yang punya kemampuan, mungkin dari kemampuannya itu bagus ya, tetapi mempunyai rasa kurang pede ya, mempunyai rasa kurang pede terhadap dirinya sendiri gitu. Saya sudah belajar, saya sudah les kemana-mana gitu, tapi masih kurang pede. Nah, lakukan tips yang nomor 2 gitu ya. Nomor 2 harus benar-benar ya, harus rajin sedekah juga ya. Pokoknya ibadah-ibadah yang jarang kalian lakukan harus lakukan kayak gitu ya. Itu harus kalian lakukan, harus ada perubahan ya, karena tidak semua peserta CPNS itu melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kalian punya nilai plus gitu ya. Cukup sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang masih mempunyai keraguan akan kemampuan di dalam dirinya gitu ya. Jadi mungkin sedikit membantu ya, kalau tidak ya boleh abaikan saja channel ini ya, tetapi agak sedikit membuat solusi ya. Alhamdulillah ya, bermanfaat bagi semua yang menonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau bermanfaat untuk teman-teman kalian atau saudara bisa share video ini. Terima kasih, salam dosenku.